Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musabbihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, sehingga kita dapat bertemu dan belajar bertalabul ilmi. Salawat seiring salam tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah grup 2 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah dalam pertualangan perjalanan rohani kita menuju singgasana ketauhidan kita kepada Allah, pada waktu dan kesempatan ini saya akan melanjutkan perjalanan rohani kita pada tingkat asma yang telah kita pelajari. Bertajalinya sifat asma ini adalah akhir dari kepada perjalanan kemarin dalam bentuk bisifat. Tetapi pada waktu dan kesempatan ini akan berlanjut dan akan memperjalankan lagi kepada sifat asma kepada makom pizat, yaitu kepada makom pizat, bagaimana dia bertajali kepada asmanya dirinya dengan asma Allah dalam makom pizat. Dikatakan makom pizat setelah bertajali kodrat daripada batin Allah dengan pisifat, maka melahirkan pizat. Dikatakan pizat itu adalah pada makom tajali batin yang 4. Napas tanapas ampas nupus bertajali kepada makom pizat, yaitu alif lam lam ha. Dalam makom pelajaran tauhid menuju singgasananya tauhid ilahiyah kita kepada aftar, ini perlu dipahami. Kajian ini adalah kajian pembentukan sifat aftarnya Allah pada diri kita. Dinamakan Allah itu Tuhan, bernama Tuhan itu dengan asma Allah, maka pembangunan dan membangun sifat-sifat Allah pada diri kita bukan artinya kita mencari diri dalam kajian ini, tetapi membangun sifat aftarnya Allah pada diri kita. Aftar yang dikatakan sifat zohir yang ditugaskan untuk menyembah. Karena apabila tidak berdiri sifat aftar atau sifat zohirnya Allah pada sifat dalam diri kita, belum kita menjadi sifat Allah, tidak akan bisa hak menyembah itu kepada Allah. Maka kita membangun sifat aftar yang berasma Allah, yang bernamakan Allah. Jadi diri sifat yang bernama Allah, kita harus mengkaji ketauhidan Allah di dalam diri kita, bukan mencari diri kita. Inilah yang dimaksud perjalanan rohani tadi. Dikala rohaninya Allah bersifat aftar, bersifat nyata, yang bernama Allah, berarti itu nama. Kalau nama adalah pizat, ya,
dan bertajali dia dengan bertingkah dengan pisifat. Jadi kalau bernama pizat tadi alif lam ha, kita harus kembali melihat wujud awalnya, karena ada 4 huruf menanti di situ, yaitu pizat. Kalau sudah pisifat yang seperti kita kaji, yaitu maknawiyah, itu namanya pisifat, bertingkah dan bersifat Allah. Tetapi di dalam makom pizat, maka disinilah bertajali batin yang 4. Napas, tanapas, ampas, nupus bertajali kepada asma Allah, sehingga kodrat-kodrat ketuhanan yang bernama Allah ini akan terbentuk. Dia berupa aras, yaitu aftar yang Rabbil Alamin. Ini akhir dari tujuan tajali. Jadi bukan kaji diri, tetapi mengkaji wujud dirinya Allah yang berupa kodrat sifat dan pizat. Kalau sifatnya kita sudah kaji, sekarang kita mengkaji pizat. Bagaimana zat Allah itu wujud menjadi Tuhan setelah bertajali 4 batin menuju pizat. Pertama kita lihat jamaah pada kalimat alif lam lam ha tadi. Alif dinamakan alif. Ini kita ingat bahwasan ini adalah tajali batin. Yang kita kaji yang pertama nampas, tanapas, ampas, nupus, kita akan masukkan ke dalam asmanya Allah, yaitu alif lam lam ha. Kenapa Allah memilih, Tuhan memilih nama Allah ini dipakai untuk nama Tuhan? Kenapa? Karena nama Allah ini disebut nama muqarrabun, yaitu tempat menyatu. Di dalam nama Allah ini telah tersedia seluruh tajali-tajali batin, tajali sir, tajali hak. Apapun yang bersifat mendekatkan diri kepada Allah, ada jalannya di huruf alif lam lam ha ini. Makanya Allah memilih asma Allah menjadi wujud muqarrabin atau jalan untuk mendekatkan diri. Tapi kalau nama-nama yang lain itu tidak bisa dijadikan alat untuk mencari Allah. Tapi nama Allah alif lam lam ha ini akan bisa mempertemukan kodrat umat dengan kodrat Allah di dalam huruf tadi. Itu hebatnya nama Allah itu. Maka dalam 2 perkara, mencari diri ma'rifatullah di dalam kalimat Allah dengan ma'rifatullah mencari Tuhan dalam kalimat Allah. Nah sekarang kita akan mencari Tuhan dalam kalimat Allah dulu. Ini dinamakan ma'rifatullah. Di sini kita akan mengenal kembali 4 huruf akan bertemu dengan 4 batin, 4 zat. Kodrat zat akan bertemu dengan kodrat batin. Ini dinamakan makomnya pizat. Pizat itu adalah alam zatnya Allah. Nah ini yang dikatakan alif lam lam ha, ya. Tapi dalam kajian ketuhanan. Kalau dalam kajian diri itu beda lagi cara pencariannya, dan itu pernah saya sampaikan terlebih dahulu. Tapi sekarang kita akan melihat kepada makom pizat tentang ilahiyah, yaitu mengenal Allah. Di mana makom batin yang 4 ini wujud di dalam alif lam lam ha. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Pertama kita kenal hurufnya dengan alif. Nah alif ini wujudnya adalah batin. Kenapa? Alif bernama alif setelah alif lampa, artinya alam batin. Makanya kalau kita mencari diri dalam bismillah tidak ada alifnya, dikatakan itu alam batin. Alif lampa itu alam batin, fa itu batinnya Allah. Jadi alif adalah makomnya batin. Ya, kalau mencari diri beda. Ma'rifatul izzatullah, alif makomnya adalah zat. Tapi dalam pencarian Tuhan naik setingkat. Kenapa? Di situ ada 4 batin Allah yang menguasai tulisan sebagai kodrat dasar.
Dinamakan alif pertama adalah batin, yaitu disebut dengan kodrat yang diawasi oleh satu orang malaikat, dinamakan malaikatul Jibril. Nah, di sini makomnya adalah napas. Jadi kalau kita, napas itu adalah diri. Kalau kita sedang mengamalkan bermakrifat tentang diri dan batin, diri batin atau batinnya diri, selalu kita mengalami cahaya atau nur atau sesuatu yang terlihat. Nah, ini awasannya dari malaikatul Jibril, mengawasi batin Allah dalam makom napas. Ya, dalam makom nafas, yaitu diri yang sesungguhnya. Jadi kalau kita mengalami ibadah-ibadah nafas, itu sering kita mengalami benturan atau gejolak-gejolak seperti melihat cahaya atau ada yang melintas segala macam. Itu adalah diawasi oleh malaikatul Jibril. Ini namakan makom nafas. Yang kedua adalah makom lam pertama. Ini disebut dengan takbil. Ya, takbil ya, takdil. Jadi kalau takdil ini adalah makom sifat yang beribadah. Jadi kalau dia bersifat, dia beribadah diri ini kepada wujud Tuhan, ini dinamakan takbil, makom beribadah, diri yang beribadah. Nah, ini malaikat pengawalnya adalah Mikail. Jadi Mikail ini selalu mendampingi marifat orang yang sedang berzikir dengan kodrat tanapas. Makomnya adalah tanapas. Ya, jadi ini diawasi oleh malaikat Mikail. Nah, Mikail ini yang akan mengawasi makrifat orang yang sedang menjalankan zikir-zikir pengenalan diri atau tanapas. Nah, zikir tanapasnya kan sudah ada itu. Nah, yang kedua adalah lam yang kedua, ya, lam kedua. Lam kedua ini dikenal dengan lam jalalah. Ya, lam jalalah ini adalah dikendarai atau diawasi oleh malaikat Israfil. Makomnya adalah anfas. Jadi kalau kita lagi mengamalkan diri-diri batin seperti diri ya, bagaimana an ini mewujud dalam pandangan marifat kita sebagai itu selalu akan ada dalam pengawasan gejolaknya, yaitu malaikat Israfil. Makomnya adalah jalalah. Nah, di lam jalalah, nah ini dikatakan lam asma. Jadi kalau diri-diri ini sangat banyak, diri-diri an ini adalah makom-makom diri-diri batin Allah. Apabila kita amalkan, itu akan diawasi oleh makom jalalah ini oleh Israfil. Itu yang dikatakan anfas. Jadi, nah yang berikutnya, yang keempat adalah ha. Ha ini adalah sebuah maujud yang mana penampakan, gerakan dan penampakan ini sangat rentan, sangat sering muncul kalau kita sedang menzikirkan makom nupus, ya. Makom nupus adalah makom batin Allah yang membersihkan semua batin. Nah, ini adalah makom daripada Israel malaikatnya. Jadi ini sangat sekali dikaitkan dengan kodrat-kodrat yang berhubungan dengan ma'rifat. Jadi kalau kita sedang mengamalkan, nanti ada yang melintas segala macam. Ini sangat rentan dengan gejolak-gejolak. Jadi makom batin yang empat bertemu dengan makom zatnya Allah. Nah, maka ini sudah dikatakan dengan menuju makom pizat. Ya, dituju dengan makom pizat. Jadi kita harus benar-benar jangan kecolongan dengan petunjuk. Jadi sudah tertajali kepada makom pizat. Jadi kalau sifat itu sudah manawiyah, kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Nah, kita sudah belajar. Sekarang kita belajar meningkatkan pemahaman kepada makom pizat, yaitu berasmakan Allah. Nah, kalau kemarin dia berasmakan sifat,
Qadrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Itu pizat, sifat. Nah sekarang dia mewujud kepada namanya sendiri. Ini dinamakan pizat. Aku bertajali kepada namaku sendiri, itu dinamakan pizat. Nah zat inilah yang akan mewujud nanti pada qadrat alam. Nah tapi sekarang berwujud kepada pizat. Jadi dalam hal ini kita mengenal dulu, bermarifah dulu dalam pemahaman makom alif lam lam ha dalam pizat. Dia sudah naik daripada sifat tadi. Nanti tajalinya setelah dia bertajali menuju makom di wadi mani manikam kepada alam, baru ada ilmu tajalinya, baru muncul tajalinya. Sekarang kita muncul kepada hakikat dan wawasannya, bahwasan menuju makom asmanya Allah. Kenapa 4 alif lam lam ha itu sekarang sudah terjawab? Karena dasar ketuhanan itu ada 4: napas, tanapas, ampas, dan nufus. Insya Allah mari kita selesaikan dengan muzakarah. Sallu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik mengendalikan jamaahnya. Baik, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Buya. Semoga dari grup 2 mengharapkan Buya sehat selalu, Buya. Amin, insya Allah. Alhamdulillah, luar biasa malam ini kita dalam rangka mendengarkan paparan Buya yang bertemakan sangat asik sekali. Saya katakan demikian karena selama ini belum pernah kita kupas, yang mana dalam perjalanan rohani ini bagaimana kita membangun batin Allah, yaitu napas, nufus, anfas, dan napas. Low battery. Untuk Please menjadi charge. abtar, dan bagaimana dia bertajali asma ini, alif lam lam ha ini kepada asmanya. Demikian saudaraku, para jamaah, ini barangkali yang belum paham untuk menyelesaikan persoalan bisa ditanyakan dengan menekan tombol tangan. Kami persilahkan. Iya, silakan. Baik, Pak Imam Asep, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semoga Buya selalu sehat, Buya. Amin, insya Allah. Nah, ini untuk lebih memahami lagi tentang istilahnya, Buya. Kadang-kadang kita suka kebolak-balik juga tentang sifat, zat, dan bersifat. Bersifat Allah pada sifatnya sendiri. Mohon dijelaskan kembali, Buya. Ya. Kalau dikatakan pizat, yaitu bersifat Allah pada zatnya. Kalau dikatakan pisifat, bersifat Allah pada sifat, berarti hayat Allah ada dalam sifat. Contohnya apa? Qadrat Allah, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Itu pisifatnya adalah al-haqullah. Nah itu dia bersifat. Kalau sifat dan bersifat, kalau sifat adalah kodrat keumatan Allah, kodrat sifat bagi Allah. Kalau Allah kodratnya zat, tapi kalau dia bersifat berarti kodratnya bersifat. Kalau bersifat itu bertingkah. Nah kalau pizat berarti kodrat ketuhanannya ada pada kodrat zat. Nah gitu, bersifat aku pada zatku, nah itu namanya pizat. Bersifat aku pada zatku sendiri, itu namanya pizat. Nah itu ya. Nah, sama dengan sekarang, aku berkodrat pada zatku sendiri. Nah itu yang dikatakan dengan alif lam lam ha tadi. Secara ketuhanan, secara kemanusiaan itu dia menuju makom sifat. Tapi kalau secara ketuhanan dia bersifat, makanya jatuhnya kepada batin, ta'dil, jalalah, dan adadah. Nah ha itu adalah adadah. Nah sifatnya adalah bergerak dan digerakkan. Nah gitu ya.
dalam bentuk penampakan. Nah itu adadah. Nah gitu. Jadi itu namanya bersifat. Nah gitu, paham? Insya Allah Buya, terima kasih Buya. Insya Allah. Terima kasih Pak Imam Asep telah memulai awal dari live ini dalam pertanyaannya. Silakan bagi saudaraku yang belum paham bagaimana untuk membahas ini, boleh bertanya, silakan. Low battery. Please charge. Baik Buya, sambil menunggu pertanyaan saudaraku yang lain. Iya, silakan. Oh ada, silakan. Haji Kaharudin. Haji Kaharudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Buya menyampaikan zat Allah, kan gitu Buya. Iya. Apakah zat Allah itu yaitu yang dimaksud la sautin la harfin itu Buya? Iya, Allah sadaya karabin, betul. Jadi zat yang dikatakan zat Allah setelah dia berasma zat itu. Nah sebelum dia berasma belum, tapi setelah dia berasma alif lam lam ha, maka dia sudah hayat, karena batin yang 4 itu sudah masuk ke dalam itu. Nah nanti batin yang 4 dilapisi oleh zat yang 4 di wadi mani manikam. Nanti akan kita lanjutkan keterangan ke situ dalam bentuk urutan pekajian lagi. Ya, ada di situlah nanti baru terjadi tajalinya kepada ke alam. Karena ini menuju Rabbil Alamin, kaji Tuhan dalam alam. Rabbil Alamin bukan kaji diri. Kita mendirikan sifat Tuhan dalam diri kita, sehingga menjadi sifat diri kita ini, menjadi sifat Allah. Jadi tidak ada lagi kajian ke arah mencari Rabbani rohani nuraninya, tetapi ini kaji Tuhan. Bagaimana Allah itu menjadi Tuhan, sejauh mana kekuasaan Allah ini menjadi Tuhan, ini yang akan menjadi pokok bahasan nanti. Gitu ya. Jangan hanya kita tahu nama Allah itu Tuhan, tapi sejauh mana kekuasaan nama ini, baik di diri kita maupun kepada alam sekitarnya. Ini dari tajali nanti, dari tajali ini akan muncul kepada 4 diwadi mani manikam bertajali kepada aras. Nanti akan terbahas di situ, baru ketahuan. Oh iya, Allah ini Tuhan, Tuhan dari sekalian alam. Sekarang kalau kita tahu namanya aja nama Tuhan, tapi derajat ketuhanan, bagaimana dia menjadi Tuhan, bagaimana wujud ketuhanannya, kalau kita tidak kaji, bagaimana kita mengatakan ini nama Tuhan? Iya. Ya gitu, paham? Paham Buya. Insya Allah. Saya Buya. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan. Low battery. Please Alhamdulillah charge. Buya menyampaikan jawabannya luar biasa. Insya Allah. Karena kita bertuhankan Allah bukan hanya sekedar alif lam lam ha, Ya. tapi nyata ya di dalam perbuatan dan kehidupan kita berkehidupan Allah. Iya betul sekali. Baik, silakan yang lain. Ternyata sangat menarik nih Buya, banyak sekali yang bertanya. Silakan. Baik, sebelum saya mengawali lagi, sebelum menunggu yang lain Buya, tadi Ya, Buya silakan. katakan tadi di dalam yang menggerakkan digerakkan adadah ya, adalah apa adadah? Buya? Ada dah. Nah, itu kalau kita contohkan dalam ini Buya, bagaimana konkretnya? Mungkin wawasannya aja Buya. Silakan. Iya. Perjalanan zat dan sifat Allah itu ada dalam kandungan alif lam lam ha. Ini adadah ini adalah sebuah perwujudan terlihat dan bisa tidak terlihat. Itu makomnya. Jadi contoh apa? Mimpi. Orang tidak pernah mengatakan dia mimpi dengan Allah, padahal dia tidak tahu kalau dia bermimpi dengan Allah. Bagaimana cara bermimpi dengan Allah? Karena dia tidak kenal Allah, dia tidak katakan dia bermimpi dengan Allah.
Nah sama seperti saya sudah sampaikan tadi, kalau dia tidak mengenal Allah, ini akan mengalami suatu kejadian yang sangat prihatin. Apa? Kalau dia tidak man-arafa nafsahu wa qad arafa rabbahu, maka ini akan menjadi kata Allah, man arafa rabbaha faqad jahilan nafsah. Kalau dia tidak kenal aku, maka kujadikan dia diri yang bodoh. Nah, bagaimana itu coba diri yang bodoh? Orang datang ke masjid, dia datang. Orang ruku, dia ruku. Orang sujud, dia sujud. Orang pulang, dia pulang. Besok orang datang, dia datang. Ini diri yang bodoh. Kenapa? Karena dia tidak menjadi diri yang nafsahu lagi, tapi diri yang nafsah, diri yang bodoh. Ya, bukan diriku lagi. Nah, gitu kata Allah. Ya, di sini dikatakan man arafa rabbaha faqad jahilan nafsah. Tidak, hunya hilang. Nafsah artinya bodoh. Nah, sama kayak tadi, kalau dia tahu Tuhannya bernama tapi dia tidak tahu namanya, bisa menjawab Tuhan itu siapa, namanya saja tidak mampu menaklukkan yang lain, bagaimana kita mengatakan Tuhan bernama Allah? Akhirnya tulisan menjadi Tuhan. Nah, ini yang kita khawatirkan, menyembah tulisan. Kenapa? Dia tidak tahu di balik tulisan itu ada kesempatan yang dinamakan muqarrabun. Apa itu? Jalan untuk menemuiku, kata Allah. Alif bertemu ha dalam hijaiyah, kasrah zat, masih tulisan Allah. Alif kasrah i, belakangnya ha, Allah. Allah bertemu dengan diriku, kita bertemu dengan dirinya Allah. Alif kasrah di belakangnya ha, tulisan Allah. Allah bertajalli dengan batin. Kalau kita tidak paham, asma akan menggendong kita ketemu dengan Allah. Maka dengan solat ini, dengan bertuhan, dengan tulisan alif lam lam ha, bertemulah mana umat, mana Tuhan. Itulah kehebatan sebuah tulisan. Ma'rifatullah, dikaji tulisannya, hijaiyahnya, ketemu Allah bernama Tuhan, Tuhan bernama Allah. Dikaji ma'rifat turu, bertemu diri bernama Allah, Allah berwujud diri. Low battery. Nah, seperti itu. Makanya harus diikuti pemahaman kajian tauhid ini sampai kita membangun diri sifat yang dizohirkan untuk menyembah. Inilah diri ta'ala, sifat dohir menyembah Allah. Kenapa? Karena telah disampaikan Allah kepada setiap yang mengamalkan jalan-jalan kepada Allah. Apa katanya Allah? Bahwasanya di dalam ketentuan hakikat, di dalam marwah hakikat, hukum hakikat yang dijalankan, sesungguhnya sudah dikatakan oleh Allah bahwasanya tidak ada satupun yang bersifat batin itu adalah Tuhan, melainkan yang bersifat zahir. Ini yang dikatakan zahiru ar-rabbi wal batinu abdi. Tidak ada kata Allah, setiap yang batin itu adalah kodratnya umat, setiap yang zahir adalah kodratnya Tuhan. Makanya kita mencari wal zahiru alal batinu. Mana zahir yang menunjukkan batin itu? Mana aftar yang menunjukkan ba'dal? Mana ahad yang menunjukkan wahid? Inilah Allah yang bersifat ta'ala, bersifat zahir. Tak ibadah Allah itu Tuhan. Kalau tidak berkodrat Tuhan,
tidak akan bisa bertemu dia. Makanya kita dirikan wujud diri yang bernama naf, dirinya Tuhan, untuk mencari Tuhan. Disinilah kita melepaskan keakuan kita supaya mendapatkan keakuan Allah. Paham? Baik, terima kasih atas paparan Buya, luar biasa Buya. Jahir Robi wal batinu abdi, bagaimana batin ini nampak ada jauhir dengan cara kita mendirikan yang sifat zat ini ya Buya ya. Iya. Itulah. Makanya kalau nama-nama yang 98 lagi itu hanya bersifat, nama sifat, tidak bisa bertajalli untuk menemui fisiri, tidak bisa. Nah, makanya alif lam lam ha ini satu nama dua kodrat, satu jasad dua jiwa. Nah, gitu, paham? Alhamdulillah. Ya, baik, insyaallah. Nah, tadi banyak yang antri Bu ya, luar biasa ini. Silakan Pak Imam Asep, sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Bagi warahmatullahi yang tidak bertanya, mohon tanda tangan diturunkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang gambar tangan diturunkan Ya. Pak yang tidak bertanya. tentang tajalinya 4 batin Allah kepada asma. Yang pertama nafas kepada alif ya, nafas kepada lam pertama, Ya. nafas kepada lam kedua, dan nufus kepada ha. Yang Ya, alif itu ke batin ya, ya, yang lam pertama nafas itu disebutnya takbil, yang ketiga itu jalalah, yang keempat itu adadah Bu ya. iya betul, nufus. Dalam itu yang 4 malaikat itu Bu ya, apa malaikat yang Jibril, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Sayyidina hurufnya. Apakah malaikat-malaikat yang kita kenal itu atau istilah gitu ya? iya, setiap malaikat itu nama wahyu, ya. Nah, malaikat itu dia punya kodrat satu nama semuanya, tapi kodrat wahyunya banyak. Kalau kita panggil semuanya cukup dengan al-malaul Allah, dia datang. Nah ya, tapi kalau kita umpamanya ingin mendapatkan satu-satu wahyu dari Allah, nur-nurnya Allah, nah itu dinamakan sinar. Malaikat ini bukan nur, tetapi sebuah sinar yang indah dari Allah. Nah gitu ya, sebuah sinar yang paling indah dari Allah, itu yang dinamakan malaikat. Ini pun di dalam kajian melalui alam rahim juga diikuti sama yang 4 ini, malaikat besar ini ya. Ada yang di air kutuban, ada yang di darah, ada yang di daging, ada yang di tulang ya. Nah ini adalah makom aslinya hakikat, bukan air kutuban yang cair itu dohirnya. Di dalam itu ada hakikat lagi Jibril yang melindungi. Nah seperti itu. Jadi kalau di istilah kita tua-tua dulu, ini adalah 4 papat 5 panca ya. Nah gitu. Jadi ini adalah sahabat yang mengikuti terus. Nah ini adalah yang mengawasi orang yang beribadah gitu, yang mengawasi gitu. Paham? Insya Allah Bu ya. Terima kasih Bu ya. Insya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Baik, saudaraku jamaah grup 2, ada lagi yang bertanya? Silakan, yang belum bisa memahami. Baik Bu ya, sambil menunggu saudaraku yang lain masih menyimak. Tadi Buya menyampaikan Low battery. sifat Please charge. dan fizat. Kalau fizat tadi adalah dia itu apa yang disebut fizat Buya, berarti kan ketika sifat dia berkenampakan atau sudah bertingkah laku, bagaimana hubungan antara dia, kan hayat ya Buya. Hayat ini dengan zat ini dalam bawasannya bagaimana dia bisa terlihat berkenampakan itu. Nanti semua kejadian rahasia Allah pada wujud alam itu akan kelihatan sifatnya. Kalau bagaimana alam ini bisa bertuhan kepada Allah kalau kita belum kenal sifatnya, zatnya. Nanti zatnya ada di alam ini.
Gitu. Makanya Rabbil Alamin, sifat abtar, Tuhan yang ternyata dilihat di bumi, yang dikatakan di antara langit dan bumi tadi, dia akan muncul pada Rabbil Alamin. Nanti pizatnya akan ketahuan di situ. Kalau enggak, dari mana nama Allah? Boleh aja namanya Allah, tapi mana ketuhanannya pada alam? Ini sangat berat sebetulnya diketahui orang. Kalau memang Allah Rabbil Alamin, mana yang mempertuhan dia? Buktikan mana wujud ketuhanannya pada sekalian alam. Charge. Nah, seperti itu, paham? Nanti akan bertajali kita ke situ. Ini kaji Tuhan, bukan kaji mencari diri, ya. Menyempurnakan sifat-sifat Tuhan pada diri sehingga nyatalah zahir Allah pada diri. Barulah ada hak menyembah. Karena aku dizahirkan untuk menyembah. Sekarang zahirnya masih zahir orang. Bagaimana? Sementara siratal lazi orangnya harus disinggalamkan. Nah, sementara kita harus mendapatkan Allahi wa fi zahiru wal batinu. Ya, carilah Tuhanmu dengan zahir dan untuk menunjukkan yang batinnya. Nah, inilah. Jadi kalau kita sudah kaji ilahi nas pada wujud wahid tunggal, tapi saatnya sekarang kita mengkaji sifat zahirnya dalam bentuk wujud Rabbil Alamin. Paham? Alhamdulillah, insya Allah Bu ya. Bangun ini dulu Bu ya. Iya, harus mendapatkan zahir sifat Allah dulu dengan pizat gitu. Ijab ya. Ya, baik jamaah, nanti saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.